Purwanta Wahana. Ya, terima kasih Pak Aryo Bimo, pimpinan Komisi 6 yang saya hormati, anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Stafsus, para dirut beserta jajaran BUMN yang saya hormati. Saya singkat saja dan tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan paparannya dan Pak Wamen juga sampaikan dengan sangat lugas. Ada beberapa hal yang saya ingin sedikit minta penjelasan. Tadi dikatakan mengenai pagu indikatif, kalau dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 memang ada kenaikan. Kalau tidak salah dari 208 menjadi 232 dan ada usulan senilai atau sebesar 79 M. Jadi kalau kemudian tadi Pak Menteri nyampaikan memang harapannya kalau memungkinkan itu memang sekitar 300-an lah kira-kira semacam itu. Nah, persoalan itu tentunya nanti endingnya pasti kawan-kawan Komisi 6 setuju karena performanya Pak Menteri. Nah, tetapi saya ingin mendapatkan pertanyaan singkat saja itu, kalau tadi sudah sampaikan nilainya, tapi sebetulnya target dividennya itu berapa 2023 itu? Karena tadi sampaikan kira-kira sudah seperti kondisi normal, tapi kondisi normalnya belum disampaikan. Kemudian Pak, ini kaitannya dengan yang kedua, ini kaitannya dengan pituturnya Ronggo Warsito, Pak. Itu kaitan dengan eling lan waspodo. Saya yakin Pak Menteri sudah belajar tentang filosofi-filosofi yang ada di Nusantara ini. Itu kaitan dengan privatisasi. Ya, dalam SGD beberapa kali memang BUMN yang mau diprivatisasi itu kan sudah mendapatkan dukungan. Ya, tetapi hal ini yang mesti harus diingat, Pak, bahwa ini bukan persoalan pertimbangan ekonomis, tetapi juga perlu dipikirkan secara ideologis. Karena jabatan menteri ini kan jabatan politis, tentunya mesti memikirkan hal-hal yang sifatnya ideologis. Karena kalau nggak salah ada beberapa perusahaan yang tadi disampaikan mengenai AIPO itu kaitan dengan Pertamina Geothermal misalnya, kemudian pupuk Kaltim, kemudian Inalum dan sebagainya. Ini kan kaitan dengan BUMN yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya kan. Dan ini amanat undang-undang, meskipun tadi Pak Mufti juga sampaikan. Saya pikir persoalan privatisasi ini juga mesti harus dipertimbangkan dengan gerakan-gerakan yang ada di BUMN. Misalnya BUMN perlu melakukan reformasi birokrasi di jajaran pengelola perusahaan BUMN, misalnya seperti itu. Kemudian juga ini yang mesti harapan juga, ini sebetulnya opini gerakan-gerakan yang juga diharapkan itu, misalnya BUMN mesti memberikan peluang saham untuk pekerja BUMN misalnya gitu. Kemudian khusus yang PTPN, Pak, PTPN ini juga perlu diselaraskan dengan reformasi agraria di Indonesia. Karena kalau tidak salah kemarin RDP dengan PTPN itu masih banyak terjadi konflik tanah antara PTPN dengan masyarakat setempat. Nah, saya pikir itu mesti juga harus dipikirkan. Kemudian yang terakhir tadi soal PMN kan gitu. Ya, pasti kita PMN kalau ditanya setuju atau tidak setuju, tentu kita setuju dan mendukung tadi. Dan banyak kawan-kawan juga sudah menyampaikan kan gitu. Apalagi kalau ini berkaitan dengan penugasan negara. Tadi misalnya Pak Hilmi juga nyebut HK kita setuju, kemudian kereta api, kemudian adikarya dan sebagainya. Kita setuju tentang hal itu. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan saja, karena ini ada hal yang sangat menggelitik ketika pernyataan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu disampaikan bahwa pada saat pembahasan direksi BUMN itu, penerima BUMN itu sangat serius waktu menyiapkannya, lobby-lobbynya sangat serius, kemudian meyakinkan pentingnya BUMN
ya dan usaha-usahanya itu all out sampai sindirannya Bu Sri Mulyani itu makan siang kemudian subuh pasti datang. Jadi sebetulnya ini dalam apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini sangat dalam, Pak. Nah, sehingga saya sebetulnya ingin sebetulnya apa yang terjadi, sehingga sebabnya di dalam raker-raker kan selalu oleh Komisi 6 disampaikan kalau hari ini ada BUMN, besok ada BUMN, tahun depan, tahun lalu dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita buka-buka Bu Sri Mulyani juga menyindir tentang ini kaitan dengan tabiat, kaitan dengan perilaku. Ini saya pikir karena hal yang sangat mendalam, ini kaitan tanggung jawab dan sebagainya, saya pikir Pak Menteri juga perlu menyampaikan arahan-arahan yang jelas, karena ini kaitan dengan keuangan negara. Tetapi yang jelas Pak, kami setuju kalau berkaitan mengenai penugasan, karena ini merupakan citra negara. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami